Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di dalam Chapel UPH College. Dan pada kesempatan yang kali ini, biarlah kita menjadikan ini ibadah yang indah bagi Tuhan. Di mana kita bernyanyi bersama, kita bersekutu bersama, walaupun secara online, ya, di hadapan Allah. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau sediakan kepada kami. Kiranya ini bukan menjadi kesempatan secara ritual yang omong kosong yang biasa kami lakukan saja setiap Rabunya. Akan tetapi kiranya Engkau mencelikkan mata rohani kami melalui puji-pujian dan melalui firman-Mu, supaya kami ini boleh terus dikoreksi dan kami boleh melihat satu keindahan sejati dalam peribadatan kami. Dan kami boleh melihat Engkau sebagai Raja yang bertahta atas ibadah kami. Pimpin akan ibadah kami dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi UPH College, apa kabarnya di pagi hari ini? Saya berharap kalian semua baik-baik saja. Seperti kata firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah kita membuka ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Open the Eyes of My Heart. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu None Like You. Seperti di dalam lagu ini dikatakan bahwa tidak ada yang seperti Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika menghadapi apapun, tetaplah kita berpegang kepada Dia.
Marilah kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I'll fix my eyes on you. I'll fix my eyes on you. Your faithfulness has away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. And I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. I'll sing forever, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever, I'll sing forever. Hallelujah. God, you are beside me, always there to lead me. And I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you.
Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, serta juga mengaplikasikannya, belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan hari ini, kami masih boleh merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh menegur kami dan juga memberikan kepada kami guidance bagaimana kami ini harus menghidupi kehidupan Kristen kami, supaya kami ini boleh melihat dengan sungguh keindahan sejati yang dipancarkan oleh Engkau sendiri ya Bapa. Pimpin akan kami dan kiranya Engkau memakai hamba-Mu, pakai mulut bibirnya untuk menjadi saluran firman-Mu. Dengarkan doa kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas topik mengenai keindahan. Nah, ini adalah sebetulnya salah satu topik yang cenderung kok kita lupakan ya dalam hidup Kristen. Padahal sebetulnya keindahan itu adalah bagian yang penting dari aspek hidup Kristen yang Alkitab itu tekankan. Nah, seorang teolog bernama R.C. Sproul berkata bahwa there are three dimensions of the Christian life that the scriptures are concerned about: the good, the true, and the beautiful. Nah, kan tetapi sebagian orang Kristen itu lebih menekankan aspek kebaikan, ya. The good dari Allah, ya kan? Sehingga cenderung hanya berfokus pada perbuatan baik saja. Bagaimana menjadi orang baik, ya kan ya? Bagaimana menjadi saksi Kristus. Nah, sebagian yang lain berfokus pada kebenaran, the truth. Sehingga ada orang yang mati-matian mempertahankan doktrin yang murni, doktrin yang sehat yang menurut Alkitab, begitu katanya. Sedangkan aspek keindahan ini yang terlupakan. Padahal hidup kekristenan sebetulnya tidak jauh dari keindahan. Nah, misalnya ya, minimal setiap chapel ini aja ya, kita menyanyikan nyanyian yang indah di hadapan. Nah, saya selalu terpukau ya dengan keindahan dari nyanyian Kristen. Nah, kita bisa name it ya. Kita punya banyak sekali komponis-komponis dalam musik gereja ya. Kalau kita melihat sejarah musik gereja seperti Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Felix Mendelssohn ya. Waduh, banyak sekali ya. Dan kalau kita tanya kenapa nyanyian Kristen itu indah? Karena di satu pihak nyanyian Kristen itu indah karena di dalamnya terkandung kata-kata yang indah. Ya, kita menyampaikan satu pesan dengan bahasa kita, dengan kata-kata, dengan words. Nah, misalnya lagu Give Thanks ya, yang kita nikmati barusan, mengandung pesan apa? Kita bersyukur ya kan kepada Allah, ya kan? Syukur karena diberikan putranya Yesus Kristus. Mungkin di tengah kesulitan ini kita bersyukur ya, kita masih bisa sekolah, ya kan ya? Kita bisa melakukan banyak hal, kita masih bisa makan, kita masih bisa bernafas. Waduh ya. Nah, dalam satu Talmud Babilonia ya, tulisan orang Yahudi, Rabbi Meir bahkan menyarankan ya, kita untuk bersyukur itu satu hari minimal 100 kali ya kan. Waduh, penting banget ini ya. Dan di dalam tulisan lain dalam Talmud ya, seorang Rabbi Yahudi itu ya, melarang kita itu kalau kita nikmatin hidup. Bahkan kita bangun pagi ya. Kalau kita agak ngucap syukur, waduh kita ini menista Allah ya kan ya. Karena kita seperti apa ya? Seperti tidak tahu terima kasih. Dan dalam perjanjian baru Rasul Paulus pun mengingatkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Nah, sehingga pujian misalnya seperti Give Thanks ini ya, kita menyatakan dengan lugas dalam bahasa kita bahwa walaupun kita ini dalam masa pandemi ya, kita itu masih bisa loh bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur karena kita masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan masih memelihara kita. Waduh, kita mengucapkan kata-kata yang syukur kita ya kepada Allah lewat pujian ya. Betapa indahnya ya nyanyian Kristen ya. Tetapi nggak cuma itu ya. Di pihak lain nyanyian Kristen juga indah karena kata-kata yang indah tadi, kata-kata syukur misalnya ya, dibalut dengan musik yang indah pula. Nah, sehingga tidak cuma punya lirik yang indah. Misalnya lagu Give Thanks tadi, itu juga apa? Kita lantunkan ya kan, kita nyanyikan. Nah, ada unsur musik selain dari teks yang diucapkan. Jadi musik dan teks berpadu dalam harmoni sehingga selain mengucapkan kata-kata doa syukur kita juga bernyanyi.
kepada Tuhan. Ya, kita bermazmur ya kan ya. Nah, oleh sebab itu Martin Luther pernah berkata ya, ketika kita memuji Tuhan dengan lagu, dengan nyanyian Kristen ya, itu sama seperti kita itu berdoa 2 kali. He who sings praise twice. Waduh, jadi keindahan itu ganda ya dalam nyanyian Kristen. Keindahan kata-kata kita ungkapkan, tetapi juga keindahan melodi kita ekspresikan. Waduh, jadi dalam kehidupan kekristenan kita banyak sekali keindahan, ya kan ya. Kita menyanyikan nyanyian Kristen juga kenapa? Sebab Allah menyukai keindahan, ya kan? Pemazmur ya dalam Mazmur 30 ayat 5 berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Mazmur 33 ayat 3. "Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai." Mazmur 98 ayat 1. "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus." Waduh, Allah disenangkan lewat puji-pujian. Bahkan dalam tabernakel ya, kemah suci. Pada waktu Musa waktu itu ya membuat kemah suci. Instruksinya kan ya, bagaimana membuat tabernakel itu begitu indah. Ada tenunan kain-kainan yang indah, warna-warni, ada ukir-ukiran ya kan. Bahkan ada ukiran kerub ya di atas tutup pendamaian. Waduh, Allah menyukai keindahan. Kita beribadah dalam keindahan. Kita mempersembahkan keindahan. Tidak cuma itu. Bahkan Allah menciptakan manusia kita-kita ini sebagai ciptaan yang teramat indah. Waduh, sadar nggak kita ya? Kejadian pasal 1 ayat 26-28 berkata, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sehingga keindahan Allah itu terpancar terlebih nyata itu lewat manusia. Jadi di antara semua ciptaan ya, ada binatang ini, ada keindahan pemandangan ini. Waduh, sebetulnya manusia yang paling memancarkan keindahan Allah sebab kita dicipta menurut gambar Allah. Waduh, sehingga setelah selesai menciptakan dengan manusia sebagai puncak ciptaan, Allah berkata, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, Kejadian 1 ayat 31. Nah, jadi pertanyaannya, dengan banyak banget keindahan di sekitar kita ya, sekitar kehidupan kekristenan kita, kenapa ya kita jarang membicarakan keindahannya? Nah, saya khawatir ya, bahwa keindahan di sekeliling kita itu kok gagal kita perhatikan. Mungkin terlewatkan atau luput dari mata dan juga hati kita. Nah, sehingga ya, seperti keindahan dari nyanyian Kristen, itu seperti ya ritual mingguan. Di chapel, aduh kita harus nyanyi. Bahkan ada yang gak nyanyi gitu kan ya. Aduh, jadi hal yang biasa aja. Keindahan alam misalnya. Lewat ciptaan Allah ya. Saya pernah dalam kelas Christian Studies mengajak siswa-siswi untuk merefleksikan keindahan alam. Coba kamu keluar rumah saya bilang. Perhatikan ya. Langit misalnya ya. Mungkin biasanya kamu cuma lewat-lewat aja. Kamu merasa ini biasa aja. Ini boring gitu ya. Coba kamu refleksikan. Melihat gak keindahan Allah? Dan ternyata sulit ya kan ya. Kita seringkali gagal loh. Ya, kita bahkan melihat banyak hal di dunia ini. Kita bernafas. Kita melihat ada ya kucing gitu ya. Waduh, kita merasa biasa aja. Nah, kita gagal melihat keindahan dunia. Bahkan kita gagal melihat keindahan diri. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena kita lebih sering melihat gambar diri negatif ya. Coba aja cewek-cewek ya kan ya. Suka ngaca di depan cermin gitu kan ya. Langsung lihat, jerawat di sini, jerawat di situ gitu kan ya. Flek ini, flek itu. Aduh, aku gendut. Melihat diri negatif. Minder. Nah, jadi semua keindahan itu tidak lagi jadi hal yang kita fokuskan. Keindahan itu luput dari pandangan kita ya. Terutama sebetulnya karena kita gagal melihat keindahan dari Allah. Sang indah. Bagaimana mungkin ya kita bisa sadar akan keindahan dalam alam semesta. Kalau kita itu tidak pernah ya merasa Allah itu indah. Ya, padahal keindahan Allah itu kan terpancar lewat keindahan alam semesta. Ya, kita tidak lagi melihat Allah sebagai Allah yang indah. Bahkan sebagian orang merasa Allah itu apa? Kayak tukang suruh, ya kan ya. Suruh ini buat baik, kalau enggak nanti dihukum gitu kan ya. Sebagian yang lain merasa ya Allah itu udah biasalah kita omong-omongkan, kita bicarakan tiap hari di kelas Christian Studies kan udah bosan-bosan, sampai ngantuk-ngantuk ya kan ya, dengar guru menjelaskan. Atau saya pernah ikut kelas teologi sistematika, seminar Kristen lain sebagainya, waduh, kita itu serasa udah bosan
mendengar konsep Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Sehingga keindahan Allah itu, waduh, kayaknya kita jarang ya ngomong Allah itu indah. Kalau Allah indah seperti apa? Nah, padahal keindahan sejati itu adalah Allah sendiri. Makanya di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 versi Inggrisnya ya, versi New King James Version berkata, "Give to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come before him. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness." Dalam tulisan lain, dalam Mazmur 27, "One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I might dwell in the house of the Lord all days of my life." Untuk apa? To gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Wah, ayat-ayat tersebut bicara tentang apa? Keindahan Allah. Terutama dalam kekudusan kemuliaan. Bahkan segala keindahan yang kita nikmati di dunia ini, entah itu musik, karya seni lainnya, ataupun dunia ciptaan, wah, semuanya itu mendapat keindahan, derivatif ya, dari Sang Indah, dari Allah itu. Ya, Allah adalah sumber keindahan yang memancarkan keindahan lewat apa? Ciptaan. Ini yang di first year kita pelajari sebagai apa? General revelation, ya kan ya? Maka ketika kita tidak lagi memandang Allah sebagai Sang Indah, kita tidak menemukan Allah itu nggak indah, ya kan ya? Jadi kalau kita gagal melihat Allah indah, kita pun tidak akan pernah bisa menemukan keindahan sejati dalam alam semesta. Waduh, ditambah lagi kita jatuh dalam dosa, kita menyaksikan dunia penuh dengan kejahatan, kejelekan. Dunia lebih mirip apa? The beast daripada the beauty. Wah, bahkan salah satu diskusi filosofis ya, berbicara tentang apa? The problem of evil. Bukan the beauty of the world yang dibicarakan orang. The problem of evil. Pertanyaannya, mengapa Allah yang penuh kebaikan membiarkan penderitaan, kejahatan terjadi dalam dunia? Atau kalau kita kaitkan dengan keindahan, kita bisa ajukan pertanyaan, kenapa dunia yang katanya memancarkan keindahan Allah ini kok penuh kejelekan? Jadi ada pandemi, ada masalah ini, masalah itu. Apanya yang indah? Waduh, kita gagal melihat keindahannya. Karena itu apa? Akhirnya kita develop our own beauty. Keindahan yang kita bayang-bayangkan, yang kita harapkan, yang kita imajinasikan. Jadi bukannya mencari keindahan yang sejati. Kita malah mencari keindahan yang lain dalam dunia. Waduh, entah itu dalam seks, pornografi, game, uang, narkoba, sosial media, ketenaran di mana, waduh. Maka kita anggap inilah yang indah, ya kan ya. Allah itu waduh kalah indah ya dengan dunia ini, ya kan ya. Kita punya konsep keindahan yang lain sekali dari the beauty yang sejati. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Ayub. Kita akan melihat bagaimana hal ini juga terjadi pada Ayub dan teman-temannya. Coba kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat pembukaannya ya. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oh, ini orang baik ya kan ya. Nah, ayat 2 ya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga apa? Orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Waduh, pembukaan yang luar biasa ya. Orang baik apa? Diberkati Tuhan. Ya kan? Itu pemikiran yang kita tahu ya, yang juga diintroduce di sini, ya kan ya. Jadi menurut Ayub dan teman-temannya, nanti kita akan lihat ya. Orang saleh mestinya diberkati Tuhan. Makanya kita sering dengar orang bilang apa? Lu kalau mau diberkati Tuhan, waduh, lu harus jadi baik, ya kan? Taat firman, Tuhan pasti akan berkati. Percaya saja, Tuhan akan kasih kemakmuran. Bukankah ini pemikiran yang kayaknya tuh kita bisa terima, ya kan ya? Orang baik diberkati. Orang berdosa apa? Dihukum, ya kan? Waduh, ini masuk akal, logis, ya kan ya? Cuman kalau kita perhatikan kitab Ayub ini, kita lanjutkan.
ternyata introduction tidak seperti yang dialami oleh Ayub kemudian. Kalau kita lihat ya, kehidupan Ayub yang seolah dirasa indah. Orang baik diberkati Allah. Waduh, itu tiba-tiba dikejutkan dengan satu musibah. Kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 13 sampai ayat 19. Jadi pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi dia diserang ya. Lalu ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Waduh, datang musibah ya, bencana alam. 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata apa? Anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba apa? Angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dengan 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga apa? Anak-anak Ayub mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Cukup nggak? Nggak cukup. Pasal 2. Ayat 7 sampai 9. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah. Udah jatuh ketimpa tangga karena itu ya pup gitu kan ya. Waduh, ini sial banget ya. Ayat 9, bahkan istrinya berkata kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Waduh, ini kejutan yang luar biasa dari kitab Ayub ya. Siapa yang sangka orang yang saleh itu bisa terkena musibah seperti itu? Ayub kehilangan anak-anak dan segala kekayaannya. Bahkan istrinya suruh ejekinlah Allah itu ya. Mana ada kayak begitu kan ya. Dan reputasinya sebagai orang saleh apa? Terancam. Karena orang pikir kan orang saleh apa? Diberkati. Orang berdosa dapat musibah. Ayub dapat musibah. Jadi Ayub ya orang yang tidak saleh ya kan ya. Nah, itu yang kita pahami ya. Jadi sebetulnya Ayub ini perasaannya juga tidak masuk akal. Kenapa Ayub yang saleh bisa ditimpa musibah seperti itu? Mestinya nggak pantas menurut pemahaman kita. Yang indah bagi kita itu Allah yang baik memberikan berkat kepada orang saleh. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Jadi pemahaman tentang Allah dan cara kerja sistem moral itu ya, yang dipahami oleh Ayub, itu waduh tertantang oleh kenyataan. Lain dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Yang dia pikirkan sebelumnya apa? Orang baik diberkati. Ya. Nah, Allah yang selama ini pun serasa udah dikenal, ternyata kok rasanya beda ya dari kenyataan. Nah, sama dengan itu ya. Mungkin sebagian dari kita juga merasa terguncang dengan pandemi COVID. Mungkin kita berpikir dalam hati kecil kita, mungkin kita nggak berani menyatakannya. Mungkin kita bergumam, kalau Allah baik, kenapa ya ia tidak segera mengangkat pandemi COVID? Bahkan saya pernah membaca komentar orang di Instagram seorang hamba Tuhan. Ya. Jadi hamba Tuhan ini nge-post satu buah posan gitu, postingan gitu ya di Instagram. Terus ada komentarnya di bawah saya baca gitu ya. Komentarnya begini, saya sudah tawar hati. Sudah sekian lama berdoa, tapi Tuhan tidak jawab. Keluarga dekat sudah banyak meninggal, saudara meninggal karena COVID. Tuhan ada di mana? Aku udah berdoa, mana jawaban Tuhan? Wah, aku nggak mau lagi ke gereja. Mungkin sebelum COVID melanda kita punya banyak rencana brilian. Ada yang mau sekolah di sini. Ada yang kepengen ini, kepengen liburan, kepengen aduh. Kita merasa hidup ini
waduh, indah banget ya. Hidup hanya sekali. Ya kita nikmati aja ya kan ya, sebelum Covid ya kan ya. Tapi waktu Covid melanda, waduh, tiba-tiba tuh semua seolah kandas. Apa yang kita awalnya anggap indah, waduh, berubah jadi malapetaka. Semua dirumahkan ya. Waduh, kita mungkin baru ini ya, nggak tahu lah kapan kita bisa kembali ya ke sekolah ya. Dan kita dikejutkan dengan pandemi. Hidup yang berjalan kayaknya ya sebelum Covid itu ya, sesuai dengan maunya kita. Tiba-tiba kita dikejutkan dan diganggukan dengan pandemi. Dan keterkejutan ini menantang pemahaman kita tentang banyak hal ya. Pemahaman tentang dunia yang indah itu apa? Tentang pekerjaan. Pekerjaan yang indah itu apa? Yang bagus itu apa? Ya, bahkan dulu itu saya pernah itu ya melihat postingan siapa tuh namanya Nas Daily ya, katanya pekerjaan akan berubah karena Covid ya. Jadi kita mulai setting ulang nih apa yang sudah kita pahami. Dan bahkan pemahaman tentang Tuhan yang selama ini kita anggap kita sudah kenal mestinya tertantang. Dulu mungkin kita pikir orang yang saleh pasti diberkati Tuhan. Pasti gitu kan ya, aku berdoa, aku punya banyak uang, puji Tuhan, haleluya. Lah, tapi kok sekarang ditimpa Covid, ya kan ya? Terus ada yang dirumahkan, ada yang harus diisolasi, ada yang harus ke rumah sakit. Bahkan ada yang saya dengar orang tuanya itu ya, dua-duanya kena Covid. Dia tinggal sendirian di rumah. Wah, ini apa yang terjadi ya dengan kehidupan kita? Sebagian orang Kristen bahkan merasa apa? Doa orang benar katanya berkuasa. Lalu dia berdoa, ya kan? Bahkan tidak sedikit orang berusaha apa? Menengking Covid. Kenyataannya, Covid tidak kunjung berakhir. Sekarang ada varian lain lagi ya kan? Varian apa tuh? Varian Mu gitu kan ya. Waduh. Jadi pada saat pemahaman kita itu ditantang, respons kita apa sih? Kayaknya respons yang paling alami kita biasanya mencari jawaban. So ini gimana? Nah, siswa-siswa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang juga dilakukan oleh Ayub dan teman-temannya. Waktu kehidupan seolah itu tidak logis. Yang logis itu apa tadi? Allah yang baik itu memberkati orang yang saleh. Ya kan? Tapi Ayub saleh, tapi kok kena musibah gitu ya. Waduh, bukankah Ayub orang yang saleh? Ya kan? Nah, maka datang teman-temannya Ayub. Ada namanya Elifas ya. Elifas di dalam Ayub pasal 4 ayat 6 dan ayat 7 berkata begini. Dia memberikan penjelasan. Yub, kamu menderita begini ya. Coba camkanlah ini katanya. Siapa yang binasa dengan tidak bersalah? Mana ada? Dan di mana orang yang jujur dipunahkan? Wah, ini pendapatnya Elifas ya. Mana ada orang yang jujur, yang saleh itu ditimpa musibah gitu loh maksudnya Elifas. Jadi maksud Elifas apa? Yub, lu pasti ada dosanya gitu kan. Masih dibikin masuk akal ya kan. Datang lagi Bildad nanti ya. Nah, ini saya ini ya. Tarikan saja ya, tapi kalau kamu mau membaca full dari kitab Ayub ya. Bildad komentar apa? Nah, di dalam Ayub pasal 8 ayat 4 dia bilang gini. Kalau anak-anakmu sudah berbuat dosa terhadap dia, mungkin waktu party-party gitu berbuat dosa ya, maka sebetulnya Allah itu yang menghukum mereka, makanya mati, ya kan ya? Tapi engkau Ayub, kalau engkau beneran saleh, kalau engkau benar mencari Allah, memohon belas kasihan Allah yang Maha Kuasa, engkau bersih, engkau jujur, nah engkau pasti nanti akan bangkit. Dan Tuhan akan apa? Akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Nah gitu loh kata si Bildad ya. Jadi Bildad tetap ngomong, lu kena musibah memang ada dosanya. Tapi mungkin dosanya anak-anak lu, makanya anak-anak lu mati. Kalau lu nggak mati, mungkin nggak terlalu berdosa. Kalau setia nanti kamu akan diberkati. Gitu kata Bildad ya. Nah ada lagi datang temannya Zofar. Kalau Zofar bilang apa? Yub, kamu merasa hidupmu saleh ya. Tapi kan kamu kena musibah ya. Waduh pasti. Nggak mungkin nggak. Kamu ada dosanya. Tapi dosamu tersembunyi. Ayub pasal 11 ayat 6 Zofar bilang apa? Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian dari kesalahanmu. Jadi ada sebagian yang tersembunyi. Jadi itu yang menghukum kamu. Gitu loh ya. Nanti ada datang lagi temannya Elihu ya. Juga memberikan jawaban. Yub. Kalau kamu itu berdosa ya. Mungkin Tuhan itu mau memperingatkan kamu akan dosamu. Ya, supaya kamu bertobat. Supaya jangan nanti kamu dihabisi Allah. Gitu loh maksudnya Elihu ya. Allah memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka. Dan kepada pelanggaran mereka. Ya kan? Jadi dikasih musibah. Karena mereka berlaku congkak. Dan Allah membuka telinga mereka bagi ajaran. Dan menyuruh mereka berbalik dari
kejahatan. Jikalau mereka mendengar takluk, ya, kalau Yub, kalau engkau dengar, engkau takluk, ya, maka mereka akan hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Jadi tetap ngomong, Ayub, lu pasti ada dosa, makanya lu ditimpa musibah. Wah, jadi Ayub ini dalam penderitaan dan kebingungan sekali dengan kenyataan hidup dan yang nggak match ya dengan logika dia ya. Logika dia apa tadi? Allah yang baik memberkati orang yang saleh, ya kan ya. Waduh, dia bergulat dengan Allah. Dia bergulat dengan kenyataan. Dan bahkan Ayub meminta Allah, tolong jelaskan, jawab aku, ya, apa salahku sehingga aku harus ditimpa musibah seperti ini. Nah, pergulatan yang dialami Ayub adalah apa? Antara Allah yang selama ini mungkin dia rasa udah kenal, Allah yang memberkati orang saleh gitu loh ya, dengan Allah yang dalam kenyataan dia yang tiba-tiba memberikan musibah. Wah, membingungkan. Bahkan Ayub ya dalam Ayub 16 ayat 2 berkata, mengomentari itu ya, jawaban teman-temannya itu yang ngasih opini-opininya itu, dia ngomong apa? Hal seperti itu yang kamu omong-omongin udah sering aku dengar. Telah acap kali ku dengar, kamu penghibur sialan gitu ya. Waduh, jadi ini juga tidak menjawab apa yang dialami oleh Ayub. Maka seringkali apa yang sudah kita dengar itu harus ditantang sebenarnya. Sebab kenyataan yang dihadapi oleh Ayub dan kita sekalian itu seringkali kok tidak sama ya dengan yang kita anggap itu benar indah di awal. Nah, itulah sebabnya saya mau katakan dalam kehidupan Kristen, apalagi di dalam dunia yang berdosa, penderitaan musibah itu harus. Kenapa harus? Karena tanpa itu kita gagal melihat keindahan sejati. Allah serasa biasa aja. Nggak ada Allah nggak apa-apa. Aku masih happy, bisa party, ya kan? Bisa ke mana ya? Ke pub gitu kan ya? Ke tempat-tempat ini itu ya, bisa disco gitu kan ya. Tapi ketika tiba-tiba ada pandemi, mulai orang-orang mencoba mencari Allah. Mulai kita mencari Allah. Jadi imbas dari dunia yang rusak oleh dosa, kita memang sering mendefinisikan keindahan menurut standar kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan seperti ini, wah, sebagian besar dari kita merasa kecewa. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begini? Akan tetapi kita butuh shock terapi ya. Jadi saat semua ada dalam kendali kita sebelum COVID mungkin, kita merasa segala yang kita miliki indah-indah. Dan bahkan Allah itu jadi pribadi yang apa? Kurang indah ya dibandingkan dengan gemerlap dunia. Seringkali kita mesti diposisikan dalam situasi di mana kita itu tidak berdaya tuh. Mungkin kita sudah di meja rumah sakit, ya kan? Sudah tinggal dioperasi. Baru kita berdoa kepada Tuhan. Baru kita bilang Allah penting. Tapi kalau enggak, waduh dunia ini merasa biasa-biasa aja. Serasa bagus-bagus aja. Pada kondisi seperti inilah ya, dalam penderitaan. Maka semua pemikiran kita, semua perasaan kita, semua cara bertindak kita diuji belum? Apakah benar apa yang selama ini kita anggap indah? Apakah sudah tepat ya kita mengarahkan hidup ke hal yang selama ini kok kita anggap indah? Nah, apa solusinya ya supaya kita ini dibenerin gitu loh ya? Maka kita perlu ditantang. Pemahaman kita perlu ditantang. Soal keindahan, kita pikir yang indah itu seperti ini. Tapi kita perlu ditantang. Kabar baiknya, ada beauty di tengah kerusakan dunia. Di tengah dosa ini yang membuat dunia menjadi jelek, ya, menjadi jahat. Yaitu ketika apa? Ketika sang beauty, sang Allah itu mereka-rekakan kejahatan yang ada di dalam dunia ini untuk maksud kebaikan. Nah, itu yang kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat 20. Ketika Yusuf ini dijual ya kan oleh saudara-saudaranya. Padahal mungkin dia nggak salah apa-apa ya. Selain dari mungkin dia bikin saudaranya iri ya kan ya. Soalnya bapaknya si Yakub itu sukanya sama Yusuf, anak kesayangan. Jadi orang pada iri gitu kan ya. Nah, makanya dijual. Nah, tapi nanti di akhir hidupnya ya, pada waktu mereka ketemu lagi ya kan ya. Nah, itu saudara-saudara Yusuf minta maaf kepada Yusuf. Yusuf, sorry ya, kita udah mereka-rekakan yang jahat-jahat kepadamu ya kan. Papa sudah meninggal gitu kan. Tolong ya,
Kamu kan adalah penguasa Mesir gitu kan ya. Tolonglah belas kasihan sama kami. Kami jadi pembantu lu deh nggak apa-apa. Tapi jangan apa-apakan kami gitu kan ya. Tapi Yusuf bilang apa? Memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah mereka-rekakan yang jahat itu untuk apa? Untuk maksud kebaikan. Wah. Jadi Allah, sang beauty itu, sang sumber beauty bisa memakai apa? The beast ya dalam hidup kita ya. Yang jelek-jelek dalam hidup kita. Untuk apa? Jadi beauty, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi siswa-siswa yang saya kasihi, penderitaan, kesulitan, krisis, sebetulnya perlu kita pandang sebagai apa? Undangan dari Allah. Maksudnya apa? Untuk membuka mata kita terhadap keindahan yang sejati. Kalau kamu pernah ke luar negeri, naik pesawat yang transit gitu ya. Apalagi kalau transitnya di airport yang luar biasa bagus ya, fasilitas lengkap gitu ya. Mungkin kayak di Singapura begitu ya. Waduh gede gitu kan, ada mesin pijet gitu kan ya. Kadang-kadang kita itu merasa sudah nyaman di situ ya. Padahal sebenarnya cuma transit gitu kan ya. Padahal belum sampai ke tujuan. Nah, kita seringkali merasa kayak gitu. Kita di dunia ini merasa biasa-biasa aja. Udah indah kok, kita punya banyak uang, punya ini, punya itu, sudah indah tanpa Allah. Dan kita lupa dengan Allah tujuan hidup kita. Sehingga kita perlu bergulat ya di dalam penderitaan. Supaya kita dicelikkan matanya. Oleh sebab kita terlena ya seperti airport tadi ya. Kita lama-lama lupa kali ya. Kita udah di airport canggih gitu kan ya. Waduh fasilitas luar biasa. Lupa sama tujuannya gitu kan ya. Dan Ayub pun pelan-pelan belajar mengenal the beauty yang sejati. Allah sang indah itu. Nah sehingga ya pada saat terpuruk, bingung, ya protes pada Tuhan, pada kehidupannya ya. Nah, Allah itu menemui Ayub dan menunjukkan keindahan yang mempesona. Ya, coba kita lihat di dalam Ayub. Ayub pasal yang ke-38. Ayub pasal ke-38 ayat 1 sampai 2. Kita melihat ya, setelah pergumulan yang panjang, Ayub minta jawaban dari Tuhan. Teman-temannya kasih solusi, kasih jawaban. Sekarang Tuhan yang datang. Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 2. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Waduh. Jadi Tuhan datang bukan dengan jawaban ya. Kan Ayub minta jawaban. Tuhan aku kok orang saleh kok diginiin gitu ya. Kenapa? Tuhan datang bukan buat menjawab. Tapi buat apa? Buat nanya balik ya. Nanya balik ya. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Waduh. Dan kalau kita perhatikan ya di dalam Ayub ini. Mulai dari pasal 38 dan seterusnya. Tuhan itu kayak ngajak Ayub itu nonton Net Geo ya. Tapi bukan di layar kaca ya. Tapi beneran gitu. Net Geo gitu ya. Beneran wild gitu ya. Wah. Maka nanti Tuhan bertanya kepada Ayub mengenai dunia cipta. Waduh dilihatin. Dasar bumi. Siapa yang ciptain? Siapa yang topak? Bintang-bintang fajar ya kan ya. Yang begitu luar biasa indahnya. Siapa yang ciptakan? Siapa yang membendung lautan? Siapa yang suruh matahari terbit? Siapa? Sumber laut itu dari mana datangnya? Ada dasar samudera raya. Siapa yang tahu? Di mana rumahnya terang? Terang itu di mana rumahnya? Terus dari mana terang itu bisa datang? Jelasin coba. Salju, hujan. Bagaimana dengan keindahan itu ya, astrologi kali ya. Bintang Kartika, bintang Belantik, bintang Mintakul Buruj ya. Bintang Biduk, waduh. Manusia mana yang tahu tentang hukum langit sampai tuntas. Dan yang menetapkan semua hukum-hukum itu. Sehingga itu bintang-bintang itu bisa in order ya. Kilat. Siapa yang taruh hikmat pada dunia ciptaan sehingga semuanya itu berjalan sedemikian rapinya. Ya itu di dalam Ayub 38 ayat 4 sampai 38. Jadi Ayub ditanyain sama Tuhan. Siapa? Waduh. Kalau saya jadi Ayub ya. Saya cuman wow. Kita cuman ngomongin penderitaan kita aja. Tapi kita nggak sadar bahwa keindahan itu di sekitar kita. Kita cuma fokus sama apa? Kesulitan kita. Dan bahkan Tuhan setelah itu, ya pasal 39 dan seterusnya, itu apa? Kayak ngajak Ayub ke zoo gitu ya, kebun binatang ya kan ya. Dikasih lihat apa? Keunikan singa betina, burung gagak, kambing gunung, keledai liar, lembu jantan, burung. Waduh dibawa ke kebun binatang. Dan yang terakhir ini lebih eksotis ya, binatang yang aneh banget sebenarnya ya. Itu adalah apa? Behemoth dan Leviathan.
Ayub 40 ayat 10 sampai 9 ya. Coba kita baca ya. Binatang yang aneh sekali. Sebetulnya dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diterjemahkan buaya dan kuda Nil, tapi sebetulnya itu behemoth dan leviathan. Kita baca ya ayat 40. Ini tentang behemoth ya, kuda Nil ya. 40 ayat 10 sampai 19. Kata Tuhan, perhatikanlah behemoth, kuda Nil, yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu, ya kayaknya biasa aja ya. Perhatikanlah tenaga tapi ya di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia merenggangkan ekornya seperti pohon aras, berarti keras banget. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Waduh, ini binatang luar biasa. Makan biasa aja tapi kok kuat banget ya. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main, di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan payah, tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya, pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, dia tidak gentar. Ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap melanda mulut. Dan ayat 19, dapatkah orang menangkap dia dari muka, di depan, dan mencocokkan hidungnya dengan keluar. Atau enggak kamu diterkam sama dia gitu loh ya. Jadi ini melambangkan apa? Binatang yang luar biasa kuat. Yang sebetulnya itu Allah yang jadi. Binatang yang eksotis banget. Ya. Di satu sisi kita ngeri, tapi di sisi yang lain kita, wow, ada ya binatang kayak gitu ya. Dan kemudian kita melihat Leviathan ya. Ayat 20. Dapatkah engkau menarik buaya? Buaya itu maksudnya Leviathan dengan kail. Atau mengimpit lidahnya dengan tali. Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu? Atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Wah, ini binatang yang tidak bisa ditaklukkan. Yang siapa yang ciptakan? Tuhan. Berarti Tuhan yang mengendalikannya. Nah ini keindahan yang luar biasa banget. Yang kita tuh luput oleh sebab apa? Kita cuma fokus dengan pokoknya kita diberkati, kita diberkati, kita diberkati. Kita susah, aduh udah. Tuhan kita salah-salahin. Waduh. Ayub ditanyain kayak gitu. Jadi ketika Allah menemui Ayub, Allah tidak bicara apapun soal apapun ya. Menjawab Ayub apalah. Enggak. Selain dari sebetulnya Allah mau ngomong tentang dirinya sendiri. Kamu lihat ini semua ciptaanku. Kamu lihat segala keindahan yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Wah. Dan Ayub masih berani tanya enggak soal penderitaannya. Ayub menutup mulutnya. Dan hanya berkata, wow. Saya nggak tahu ya, siswa-siswi pernah nggak nonton Net Geo gitu ya. Saya kalau lihat Net Geo begitu ya, binatang-binatang aneh-aneh ya di dasar laut, waduh. Luar biasa Tuhan ini. Dan apalah penderitaan saya ini ya. Dan kita lihat jawaban Ayub ya. Dalam Ayub pasal 42 ayat 1-6. Ketika Tuhan menunjukkan segala keindahan yang ia pancarkan dalam dunia ini. Which is sebenarnya keindahan dia. Ya kan ya. Ayub 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya apa? Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Dan yang tidak kuketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Memandang keindahan. Mungkin selama ini kita belajar banyak Alkitab. Kata orang tentang Tuhan, khotbah. Ternyata kita kenalnya Tuhan seperti ABCD. Ternyata sekalinya diperhadapkan dengan realita ini. Ayub baru terbuka mata. Waduh, aku selama ini cuma dengar dari kata orang. Tapi sekarang mataku memandang engkau. Oleh sebab itu kata Ayub ayat 6. Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Wah, melihat semua yang ditunjukkan di hadapan Ayub. Terbuka mata Ayub akan keindahan yang menakjubkan dari Allah. Dan dengan demikian Ayub mencabut protesnya. Dia tidak mau lagi cari jawaban atas penderitaannya. Sebab bukan lagi the beast dari dunia ini yang dia lihat. Melainkan apa? The beauty. Allah, the beauty himself yang dia saksikan.
yang membuat dia wow. Maka di akhir pergulatannya, Ayub mengakui bahwa Allah itulah yang indah. Ya. Nah, siswa-siswa yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin kita menemukan Dia, the most beauty which no greater can be conceived. The most beauty yang kita tidak bisa bayangkan sebetulnya. Mungkin seringkali dalam penderitaan kita fokus hanya penderitaan. Tapi seharusnya kita bisa melihat Allah sang indah. Katekismus singkat Westminster berkata apa? Tujuan manusia adalah memuliakan, menikmati Allah itu senantiasa. Tujuan hidup Kristen bukan keindahan, kebahagiaan semu. Bukan bebas dari penderitaan di bumi. Bukan kaya raya, bukan sehat walafiat. Bukan berkat-berkat Tuhan ini ya. Waduh, bukan. Tapi apa? Menikmati satu keindahan yang melampaui apa yang kita dapat bayangkan. Yakni apa? Allah itu sendiri. Dengan mengarahkan hidup kepada Allah sang indah, kita pun akan memaknai hidup kita yang indah juga di hadapan Allah. Jadi seperti pujian di awal tadi. Kita nggak lagi jadi lip service saja. Ya suruh nyanyi-nyanyi. Enggak. Tapi kalau kita melihat Allah sang indah, kita menikmati dia. Wah, pujian kita itu jadi apa? Pujian yang selalu baru, selalu indah di hadapan Allah. Ya. Dan melihat alam semesta. Waduh, kita bisa melihat ini ciptaan Allah, karya tangan Allah. Melihat diri sendiri, kita nggak lagi minder. Kita melihat kita dengan kacamata Allah. Bahwa sebenarnya apa? Allah telah menjadikan kita indah di dalam Kristus. Lebih dari itu, kita bahkan bisa memancarkan keindahan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ketika orang melihat kita ya, orang lain melihat apa? Keindahan Kristus dalam diri kita, dan pada akhirnya nama Allah yang dipermuliakan lewat keindahan yang kita pantulkan dari Allah sang indah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menemukan the beauty itu ya, Allah sang beauty di tengah the beast kehidupan kita. Pertama, dari kitab Ayub kita belajar apa? Percaya. Jangan biarkan konsep kita yang salah tentang Allah mengendalikan pikiran kita, perasaan, dan perbuatan kita. Stick to the words of God. Apa kata Alkitab tentang Allah? Jangan-jangan selama ini kita cuma dengar dari orang. Selama ini kita cuma asumsi. Allah itu gini. Ya kan ya, sama seperti Ayub. Allah itu memberkati orang yang saleh gitu ya. Tahu-tahu lain gitu kan ya. Kita punya the words of God sebagai tuntunan kita. Stick to it. Kedua, bergulat. Di dalam the beast kehidupan kita. Entah itu the beast apapun. Entah itu pandemi. Entah itu mungkin kesulitan dalam keluarga. Mungkin di dalam sekolah. Biarkan Allah mengoreksi kita lewat pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan. Terakhir, minta, cari, ketoklah. Guru agung kita Tuhan Yesus Kristus berkata apa? Carilah, maka kamu akan mendapat. Ya. Dan bukankah Allah pernah berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, Yeremia 29:13. Dan Amsal pasal 8:17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Wah. Dan ia akan menemukan engkau dan menyatakan kemuliaan dan keindahannya menakjubkan kepada kamu sekalian. Sudahkah kamu encounter dengan dia, sang indah sejati dalam hidupmu? Jangan fokus pada the beast yang kamu alami. Tetapi di tengah the beast itu, arahkanlah hidupmu pada sang beauty. Jadi ketika dihadapkan dengan kesulitan, tetap press on. Dan direct yourself towards the beauty of God. And you will shine His beauty in this world. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Karena di tengah dunia yang rusak ini sebetulnya kami bisa menemukan satu permata yang teramat indah yang tidak bisa kami bayangkan. Yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Akan tetapi mata kami dan mata hati rohani kami seringkali tidak mampu melihat Engkau sang indah. Oleh sebab kami ini terlalu fokus dengan diri kami sendiri. Dan Engkau menggunakan akan segala penderitaan sebetulnya dalam hidup kami ini untuk mengajarkan kepada kami, untuk membangunkan kami dari tidur rohani kami, supaya kami membuka mata kami kembali dan mendapati Engkau sang indah itu. Sama seperti Ayub yang bergumul di dalam hidupnya dan
pada akhirnya menemukan Engkau. Kiranya kami juga boleh demikian. Roh Kudus-Mu kiranya memimpin setiap kami. Dengarkan doa kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita telah menyaksikan chapel kita sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita, supaya kita juga boleh dikoreksi dan kita boleh melihat Allah Sang Indah itu di tengah kehidupan yang mungkin kita rasa itu boring dan juga kehidupan yang kita rasa itu jelek gitu ya. Nah, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapa sumber segala berkat, kiranya yang menolong kita semua di dalam kehidupan kita ini, supaya ia menyingkapkan keindahan daripada dirinya kepada kita. Dan kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus yang boleh menolong kita untuk melihat Allah dengan lebih jelas. Oleh sebab di dalam Kristus kami melihat kepenuhan Allah. Dan kiranya oleh Allah Roh Kudus kami boleh disingkapkan mata hati rohani kami, untuk kami terus diingatkan oleh kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku berkat. Di dalam nama Kristus Tuhan kami menyelesaikan ibadah pada hari ini. Amin. God, you are beside me, always there to lead me, and I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting, and I will sing forever.